bersama dengan Mas Cliff Sangra masih di sini. Nah, sebelum iklan tadi saya bilang sama pemirsa, saya janjikan bahwa kita akan kedatangan seseorang yang katanya dia pernah berada dekat dengan almarhumah dari Suzana itu sendiri. Dan beberapa kali juga katanya beliau ini pernah satu produksi di film. Siapa dia? Mari kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Hei, bulldozer, ada apa tuh gendong-gendong malam-malam, ha? Ada rahasia, Pak. Pak, apa? Hei, Bapak, ada apa lari-lari malam-malam, ha? Ada setan. Setan? Setan apaan? Setan sendiri bohong. Tuh, di rumah itu tuh. Lu jangan macam-macam lu. Susana, 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 aslinya Sumita. Iya, Susana, 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 mana suaranya? Selamat malam, Pak. Dari mana mau kemana? Mau pulang, Pak. Us, jangan panggil Pak masih muda kok. Panggil Bang, atau Kakak, atau Mas ya. Iya, Mas. Ngomong-ngomong, namanya siapa sih? Aslinya Suminten, Mas. Cuma orang-orang di sini manggil saya Susana. Sebuah film yang melegenda. Langsung kita sambut, ini dia Om Dorman Borisman. Saya selaku Komandan Hansip di daerah, saya pernah berpengalaman dengan setan. Pada suatu waktu di dekat pos ronda saya itu ada beberapa orang kesurupan. Wah, udah jungkir balik sana kemari. Akhirnya saya coba dengan kemampuan yang saya punya. Kemudian saya juga lebih tegas sekali. Sekarang mau keluar apa kamu enggak? Saya mau keluar, tapi dengan syarat, katanya. Saya minta kopi 1 gelas. Wah, gampang. Saya serahkan kopi. Dia marah-marah lagi. Bukan kopi ini yang saya mau, kopi hitam ini tidak mau saya. Saya maunya kopi yang putih. Wah, ini harus dicampur dengan susu nih kopi supaya putih ini. Wah, kemudian dia minum baru setegur. Masa minum kopi saja? Masa nggak ada yang lain katanya? Bikin dong beli goreng-gorengan atau apa kan? Nah, di pos ronda saya itu masih ada sisa gorengan singkong. Saya bawa tuh gorengan situ. Wah, dia makan sambil minum kopi, dia makan kopi. Nah, saya bilang, kalau sudah minum kopi, sudah makan singkong ini, kamu harus pulang. Nanti kalau enggak, saya akan usir. Akhirnya dia bilang begitu. Ya, saya pulang katanya. Nah, orang-orang yang kesurupan tadi, wah senang sekali dengan saya. Untung ada Pak Hansip katanya itu. Kalau nggak ada, kita kesurupan gimana rasanya itu katanya itu. Oh, iya. Halo Pak, apa kabar? Saya Gilang. Boleh saya tahu nama Bapak siapa? M. Tahir. M. Tahir. Ya. Tepuk tangan dulu Bu untuk Bapak M. Tahir sekali lagi. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang Bapak M. Tahir ini, pemirsa kita lihat terlebih dulu siapa sebenarnya sosok dari Bapak M. Tahir ini. Ini dia tayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tahir, panggilan Pak Tahir, umur 70 tahun, berasal dari Bima. Kegiatan saya sehari-hari ada pensiunan pegawai negeri di bidang pendidikan. Di samping itu, saya bercocok tanam dan berkebun di tanah tetangga saya. Motivasi saya mengikuti asal menyenangkan cucu-cucu saya dan melihat mbahnya di televisi. Saya dikatakan mirip Borisman. Waktu saya berobat di rumah sakit Pasar Rebo, ada seorang ibu-ibu mengatakan, wah itu Pak Borisman itu katanya.
Kisah saya pertama kali saya datang ke Jakarta, memang pada masa itu memang orang tua saya memang nggak punya duit apa-apa. Akhirnya saya ikut kapal motor, kapal kayu. Nah waktu saya masuk itu, keluarnya saya ditahan. Kemudian anak buah kapal itu, ini anak buah saya Pak katanya. Baru saya dilepas. Saya sampai sekarang kan hidup berdua dengan istri saya. Anak-anak saya sudah pisah semuanya. Nah kalau saya bisa setiap minggu tuh pada kumpul. Saya ikut asal ini karena dulu pernah saya ikut casting di Triwarsana. Tanamannya apa aja tuh Pak? Ada sayur-sayuran seperti kacang panjang, ada jagung, ada singkong juga ada, tapi sedikit. Sekarang lagi masuk-masuk karena masih berair, saya tinggiin. Dewan juri yang terhormat, dukung saya di acara asal Trans 7. Luar biasa. Jadi hari ini kita kedatangan seorang pahlawan tanpa tanda jasa loh. Karena beliau ini pernah menjadi tenaga pengajar di salah satu sekolah di Bilangan Jakarta Selatan ya Pak ya? Kebayoran ya? Kepala sekolah Jakarta Selatan, guru di Kemayoran. SD ya Pak ya? SD. SD berapa Pak? SD Kemayoran 07. Wah ini mudah-mudahan nanti anak muridnya semua pada nonton asal ya Pak ya? Luar biasa. Nah, kita akan kembali pemirsa kalau misalnya ngebahas soal film, produksi dan segala macamnya, pasti tidak akan terlepas dari proses namanya pemirsa. Nah, mengenai proses syuting film horor itu sendiri, Mas Cliff mungkin ada pengalaman yang paling berkesan, bisa di-share sama kita? Ya, sebetulnya pengalamannya banyak sekali ya Mas ya. Setiap kali syuting itu hampir rata-rata tuh pasti ada pengalaman. Pengalaman penampakan, ya pasti ada penampakan. Jadi kita syuting itu, selain syuting kita tuh sering lihat penampakan. Justru kalau kita tidak lihat penampakan atau diganggu, syuting itu nggak seru, nggak serem gitu loh. Pernah yang sampai sekarang saya nggak bisa lupa itu syuting Sundel Bolong kalau nggak salah itu Malam Satu Suro ya. Malam Satu Suro syutingnya tuh di Jagakarsa. Kita lagi syuting, tiba-tiba Sundel Bolongnya tuh menampakkan diri di depan kita Mas. Waktu Selama coba ya sekarang ini ya, kebanyakan orang tahu Sundel Bolong atau kuntilanak biasanya jubahnya putih, ya kan? Yang pernah saya lihat tuh Sundel Bolong ada 3 Mas. Ada putih, ada merah, ada hijau. Oh tergantung mood ya Om ya, sukanya baju yang mana? Nah, tergantung dia nempelnya di mana. Kalau hari Jumat pakai batik. Di Jagakarsa itu dia nempelnya di pohon jambu Mas, pohon jambu air. Pakai ininya warnanya hijau. Hijau semua gitu. Setiap kali kita mutik dia ketawa, setiap kali kita mutik dia ketawa. Jadi Allah Akbar, gue deg-degan beneran ya Allah. Bapak nggak apa-apa Pak? Bapak nggak takut kan? Bapak nggak takut, gue yang takut dari tadi. Bapak nggak apa-apa kan, Be? Bapak nggak apa-apa kan Pak? Hehe, kan gue yang takut dari tadi. Bapak kaget, Bapak kaget. Nggak apa-apa, nggak apa-apa minum dulu Bang, minum nggak Yang apa-apa. kaget gue. Yang takut gue. Gila nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, aku takut. Gilang, lain kali jadi cowok tuh jantan sedikit. Masa sama boneka aja takut? Ya maaf. Foto prawedding udah buat. Undangan udah dikirim. Masa nggak jadi gara-gara gua fotoin? Jadi, Itu lu baru lihat sepotong doang. Kalau misalnya lihat yang asli gimana? Bodoh amat, gua tampol-tampolin. Tapi gue punya cerita. Serem turun lo, gue gunting lo. Ntar kena lagi guanya. Itu kaget beneran kok. Ya Allah. Jadi Mas Cliff Sangra tuh
Itu tapi cerita benar apa emang sengaja ngegiring Mas? Beneran. Parah. Benar ya? Yang paling serem kalau menurut saya, pengalaman saya itu Setan aja pencium. di hutan. Saya lagi sendiri kebetulan. Lagi sendiri di hutan. Iya. Mas Cliff lagi nyasar waktu itu ya Mas? Enggak, lagi meditasi Mas. Lagi meditasi gitu. Kira-kira jam 2:30 pagi. Itu tahu hutan kalau kita lagi meditasi, lagi mencari sesuatu lah. Siap. Lagi puasa. Hutan tuh gelap gulita, sepinya luar biasa Mas. Betul. Tiba-tiba dari jauh tuh ada perempuan. Nah lo. Serius Mas, ini kisah nyata betul. Ada perempuan, dia menampakkan diri dari jauh, dia jalan pelan gitu menuju ke arah saya. Pakainya seksi ya, sorry ya gitu, seksi banget. Dan ceweknya cantik banget ceweknya. Cantik lah, cantik cewek. Cantik tapi di hutan. Jadi perempuan tadi tuh mulai mendekat, semakin mendekat kasih senyum sama saya. Saya juga penasaran nih, saya nengok ke belakang. Masnya penasaran sih, tinggalin aja kali. Soalnya ini orang senyum sama siapa? Mungkin ada orang di belakang saya, ternyata saya nengok nggak ada orang. Semakin dekat saya makin berpikiran nih cewek ngapain di tengah hutan ini ya? Mungkin apa cewek nggak bener? Apa memang sengaja mau godain saya gitu loh? Tiba-tiba Mas, begitu kira-kira jarak 1 meter dari saya Mas. Berubah. Kan gua nggak lagi ulang tahun. Ngapain gua dikerjain sih? Kesel Tapi gue. serius. Itu Bodoh. berubah jadi kuntilanak. Biarin aja, terserah dia, hidup-hidup dia. Mau berubah, mau kagak, bodo amat. Kesel banget gua. Saya aja di situ pada saat itu kaget luar biasa Gak loh Mas. peduli. Bodoh. Kenapa mesti temanya begini banget? Ya Allah. Nih, kita akan undang satu orang lagi yang katanya dia adalah distributor dari bunga-bunga melati yang sering dikonsumsi oleh almarhumah Bunda Suzana. Siapa orangnya? Kita sambut. Ini dia. Dia masih muda ya? Iya, luar biasa. Mas Cliff? Betul? Betul. Ini Mas Cliff ada di sini. Loh, ini siapa? Mas Cliff, sebentar, mohon maaf. Boleh berdiri sebentar kita? Ya itu Mas Cliff Sangrai, ini Mas Cliff Sarang ya, betul ya? Sangrai. Iya, permisi. Digebukin Boleh sebelum. Luar biasa. Coba boleh dilihat kalau di Mirip. zoom. Iya. Oke. Siapa namanya? Namanya siapa, Mas? Samuel Dermawan. Lihat laki lu. Samuel Dermawan namanya. Samuel Dermawan. Iya. Orangnya baik hati, makanya dia namanya Dermawan. Sikat Yuanita. Umurnya berapa? Nekat nih ya. Kenapa, Nekat Mas? mau menyerupai saya. Wah, bahaya. Apa itu dia ya? Kita nanya umurnya berapa? Umurnya baru 24 tahun. Sikat Yuanita. Umurnya banget tuh. 24, orangnya dermawan. Mau disumbangin berapa umurnya? Dermawan. Bang, jangan umur dong. Mas Cliff tadi bilang, wah berani-beraninya menyerupai saya. Apa yang akan dilakukan oleh Mas Cliff nanti kita tahan dulu. Mungkin Yonita juga pengen tahu bagaimana kesehariannya. Ini dia tayangannya. Halo, nama saya Samuel Dermawan, biasa dipanggil Samuel. Umur saya 24 tahun, saya asal Tangerang. Kegiatan saya sehari-hari, saya sebagai penyanyi dan sebagai guru sekolah minggu di gereja. Motivasi saya ikutan asal, kalau saya menang, hadiahnya untuk membantu kehidupan keluarga saya. Pengalaman hidup saya dari kecil harus hidup dengan ketidakadaan, di mana bapak saya meninggalkan kita waktu kecil. Dan di saat masih kecil, saya memiliki adik-adik yang masih kecil, di mana kami harus mencari uang untuk bayar uang sekolah, dan kami juga harus mencari uang untuk makan sehari-hari. Dari kecil harus memulung. Di saat kami mencari uang, mama harus mengalami yang namanya komplikasi jantung, liver. Di situ kami sangat terpukul, sedangkan banyak hutang yang harus kami bayar. Rumah belum lunas. Kami berpikir, kami akan hidup bagaimana tanpa mama kami. Di situ ketika kami dengar
bahwa dokter berkata kalau mama saya hidupnya hanya beberapa bulan, bertahan beberapa bulan. Puji Tuhan, sampai sekarang mama kami sehat. Pengalaman saya dibilang mirip klip Sanggra, pada saat itu saya sedang nyanyi di gereja dan jemaat bilang saya kalau saya mirip klip Sanggra. Saya bisa ikutan asal ini karena saya dulu pernah ikutan casing di kantor Triwarsana. Kemana akan ku cari? Dewan juri yang terhormat, tolong dukung saya di acara asal Trans 7. Jadi pada saat nyanyi-nyanyi, banyak yang bilang, oh mirip Mas Cliff Sanggra nih, kayak gitu ya. Itu kumis beneran asli? Ah, nggak ditambahin ya, supaya biar kelihatan mirip ya. Oke, umur tadi 24 tahun. Pekerjaan sehari-hari? Sekarang saya di bidang pelayanan sih. Pelayanan. Untuk Biasanya anak-anak, melayanin anak-anak di panti asuhan, di gereja, dan di kolong jembatan gitu. kolong jembatan. Oke. Ini merupakan pekerjaan yang mulia sekali tentunya. Tadi kita juga sempat melihat di sana sosok ibunda atau mama ya. Iya. Bagaimana kondisi mama sekarang? Mama sekarang puji Tuhan, walaupun dia harus tergantungan obat, puji Tuhan dia tetap bertahan untuk hidup buat kita anak-anaknya. Oke. Sampai sekarang. Mama itu orang yang luar biasa dalam hidup anak-anaknya gitu. Dia rela untuk sakit-sakitan untuk kita. Saya dan mama saya ditinggal sama papa, nggak tahu kemana. Dan kita hidup nggak tahu harus makan pakai apa, bingung kan pada saat itu. Tapi mama menghilangkan rasa malunya. Mama saya itu menghilangkan rasa malu dia. Dia rela sama kami waktu itu yang mencetuskan adik saya, bang kita mulung aja yuk daripada kita nggak makan. Ya udah, saya dan adik-adik mulung. Mama ikut mulung dari rumah kadang sampai ke Tangerang, ke kotanya. Itu lumayan jauh, tapi mama itu nggak pernah mengeluh sama kami tentang sakitnya apa, tentang keluhan di hatinya apa gitu. Mama selalu kuat. Dan ketika di jalan, selain mulung, kami juga mengamen. Saya sama adik saya waktu itu, adik saya masih umur 5 tahunan apa 6 tahunan. Sebenarnya kami rindu papa gitu. Hadirat papa itu rindu gitu. Adik saya, apalagi yang paling kecil itu, saya gendong cari aquaglass dan sampai ngamen pun kami berdua gitu. Dan kami nggak mau tentang kejahatan di luar itu mau menceritakan ke mama itu kita nggak pernah. Oke. Posisi dari ayahanda sendiri sudah diketahui di mana? Jadi kami kadang nungguin papa gitu. Tapi sampai sekarang belum bertemu. Ketemu, puji Tuhan ketemu, tapi papa itu nggak pernah mau pulang. Saya sama adik-adik sepakat kita nggak mau menghakimi papa, kita nggak mau yang namanya benci papa. Betul. Kita menyayangi dia, bagaimanapun sikap dia sama mama kita, bagaimanapun sikap dia sama kehidupan kita. Walaupun masa kecil kita hilang, kita nggak mau yang namanya marah sama papa. Gitu. Kita mengampuni papa. Memang total sudah berapa lama papa meninggalkan? Dari saya lulus SD, Kira-kira berapa tahun itu? ya 8 apa 7 gitu. Ya, sudah cukup lama kemudian akhirnya bertemu papa kembali. Tapi ini luar biasa loh, Mas Samuel. Saya tidak menyangka Mas Samuel dan keluarga begitu berbesar hati untuk memaafkan keluarga. Mudah-mudahan juga ini membawa berkah juga ya. Amin. Ibu segera diangkat penyakitnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga bisa berbahagia kembali, pekerjaan dan lain-lain pun segera bisa datang langsung ke keluarga dari Mas Samuel itu sendiri ya. Mudah-mudahan. Kasih semangat dulu untuk Mas Samuel. Baik, kalau begitu kita akan membahas mengenai kemiripannya juga nanti bareng-bareng. Karena tentunya kita akan kehadiran ini seseorang lagi, Mas Cliff.
dia adalah host yang terkenal dengan dunia mistis. Dulu dia menjadi host di program misteri dan sebenarnya image tersebut masih melekat hingga sekarang. Siapa dia? Kita lihat dulu tayangannya. Ini dia orangnya. Bosya. Namanya tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa Barat. Ikuti langkah saya di bangunan peninggalan zaman Belanda ini. Alas Tiyingan, terimbunnya pepohonan pinus. Konon, dipercaya penduduk setempat memiliki kisah-kisah mistis sendiri. Perasaan yang saya alami, saya seperti berada di dalam dunia lain. Oke. Kita akan hadirkan Mas Hari Panca sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Asal Nggak Tahu. Coba jadi daminya dulu, dami nih. Daminya. Apa tuh? Pocong. Mau main gitu-gitu ah. Apa sih? Ada apa sih?